Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Ya, baiklah anak-anakku, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pagi siang hari ini, marilah kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, baiklah anak-anakku semua, segera saja kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, yaitu mengenai bab surat pribadi dan surat dinas. Nah anak-anakku, untuk pertemuan pada pagi siang hari ini kita akan membahas mengenai surat pribadi terlebih dahulu. Anak-anak masih ingat kan, surat pribadi ini pernah dibahas waktu kalian dulu kelas 6 SD ya. Nah ini Bu Afi sedikit mengulang kembali untuk pelajaran SMP, tentunya lebih detail lagi ya. Baiklah anak-anak, apakah yang dimaksud dengan surat pribadi? Ya, surat pribadi adalah bentuk komunikasi yang interaktif ya, dua arah antara orang yang pertama yaitu si pengirim surat dengan yang orang kedua si penerima ya. Kemudian anak-anakku, inilah ciri-ciri dari surat pribadi. Yang pertama adalah tidak menggunakan kop surat atau nomor surat. Yang kedua, bersifat non formal ya, atau tidak resmi ya. Kemudian yang ketiga adalah bahasa yang digunakan menyesuaikan dengan siapa yang menerima. Jadi kalau yang menerima itu kira-kira temanmu, maka bahasanya menyesuaikan dengan bahasa anak-anak. Kalau yang menerima kira-kira orang tuamu atau Pak Demu atau Om atau Tante, maka bahasa yang digunakan juga disesuaikan ya, walaupun bahasa tidak resmi tetapi harus juga yang sopan. Kemudian yang keempat adalah format suratnya itu adalah bebas ya. Nah sekarang kita sampai pada fungsi surat pribadi. Fungsi surat pribadi ada 3 ya. Yang pertama adalah menjalin persaudaraan dan persahabatan dengan semua ya, dimanapun berada. Kemudian yang kedua adalah bisa mengembangkan kemampuan berbahasa. Jadi dengan menulis surat ini kalian terutama bisa mengembangkan kemampuan kalian dalam berbahasa. Nah yang ketiga adalah bentuk dari ekspresi diri dalam menyampaikan perasaan. Jadi dengan menulis ini kalian pasti tentunya akan mencurahkan ya, mencurahkan perasaanmu kepada temanmu atau kepada orang tuamu dan lain sebagainya. Nah baiklah anak-anakku, sampailah kita pada jenis-jenis surat pribadi ya. Jenis surat pribadi ada 2. Yang pertama adalah bersifat tidak resmi dan yang kedua adalah setengah resmi ya. Untuk jenis surat pribadi yang tidak resmi, ini diperuntukkan untuk siapa saja? Yang pertama, untuk temanmu, yang kedua untuk keluarga atau familymu. Otomatis dengan yang tidak resmi ini, ragam bahasanya juga yang non formal atau tidak resmi atau santai ya. Nah, kemudian jenis surat pribadi yang kedua, yang setengah resmi itu untuk mengajukan permohonan atau melamar pekerjaan. Nah otomatis karena setengah resmi, maka ragam bahasa yang dipilih juga adalah ragam bahasa yang formal ya. Selanjutnya anak-anak, sampailah kita pada struktur surat pribadi ya. Nah seperti ini anak-anakku, struktur surat pribadi mulai dari atas sampai dengan yang paling bawah. Yang pertama adalah tempat dan tanggal penulisan surat, misalnya Jakarta 9 September 2016. Kemudian tujuannya, jadi struktur yang kedua adalah tujuan surat. Untuk siapa? Untuk orang tuaku atau untuk temanmu, dan di mana ya, di Yogyakarta sebutkan kalian tempatnya di mana. Struktur yang ketiga adalah salam pembuka ya, Assalamualaikum begitu ya. Nah struktur yang keempat adalah langsung isi surat. Isi surat ada pembukaan, isi, dan penutup. Kalian tanyakan dulu apa kabarnya. Kemudian setelah itu kalian mulai dengan inti dari yang ingin kalian sampaikan itu apa. Kemudian ditutup dengan sekian dulu surat dari Ananda. Kami tunggu dari balasan Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya adalah salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir adalah identitas pengirim surat. Jadi dari siapa. Kita ulangi ya untuk struktur surat pribadi. Yang pertama tempat, tanggal penulisan surat, yang kedua tujuan surat, yang ketiga salam pembuka, yang keempat isi surat, yang kelima salam penutup, dan yang keenam adalah identitas pengirim surat. Nah anak-anakku, ini tadi adalah mengenai struktur dari surat pribadi ya. Kalian pasti sudah sangat mengenal dengan isi surat pribadi ini. Nah baiklah anak-anakku,
ini ada tugas kalian untuk praktek ya, membuat surat pribadi kepada temanmu ya. Intinya temanya adalah mengenai kondisi sekolah yang sedang mengadakan pembelajaran jarak jauh atau online seperti ini di rumah masing-masing, dikarenakan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Nah, kalian tanyakan keadaan sekolah temanmu bagaimana, keadaan pembelajaran PJJ-nya, atau kalian tanyakan perasaan teman-temanmu bagaimana dengan pembelajaran di rumah seperti ini, menyenangkan atau membosankan atau yang lain sebagainya. Nah, kalian bisa curhat kepada temanmu, kalian tulis surat pribadi kepada temanmu di dalam kertas, lalu kalian kirim ke Google Classroom di kelas masing-masing. Demikian anak-anakku, pelajaran bahasa Indonesia pada pagi siang hari ini mengenai surat pribadi. Nah, Bu Afi doakan mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya, baiklah anak-anakku, kita akhiri pelajaran pada pagi siang hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.